Baik, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi ya. Nama lain rotasi itu adalah putaran. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari sudut berarah. Definisi dari sudut berarah yaitu suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain ditentukan sebagai kaki akhir. Nah, di sini untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya ini adalah sudut ABC, adalah suatu sudut berarah dengan sinar BA sebagai kaki awal dan sinar BC sebagai kaki akhir. Nah, kita tulis sudut berarah ABC. Nah, ini ada kesepakatan yaitu sebuah lambang sudut berarah ABC adalah untuk sudut berarah dengan kaki awal adalah BC dan kaki akhir adalah BA. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah, kita tentukan hal-hal berikut, yaitu besarnya sudut, M itu besarnya sudut berarah ABC sama dengan besarnya sudut berarah ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Kemudian di sini besarnya sudut berarah ABC sama dengan negatif besarnya sudut berarah ABC apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Nah, maksudnya adalah jika sebuah sudut sudut berarah itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka nanti hasilnya adalah positif ya, besar sudutnya adalah positif. Jika sudut berarahnya sesuai dengan arah jarum jam, maka besarnya adalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut. Di sini kita lihat ya, besar sudut berarah ABC ya. Jadi ini kaki awalnya adalah BA, kaki akhirnya adalah BC ya. Kenapa seperti itu? Kita lihat panahnya. Panahnya ini kan dari kaki yang BA ke BC. Berarti BA-nya ini adalah kaki awal, BC-nya adalah kaki akhir. Nah, arahnya ini dari BA ke BC ya, dilihat panahnya ini kan berlawanan arah jarum jam sehingga besarnya adalah positif ya, positif 45 derajat. Kemudian yang gambar yang kedua dilihat. Di sini kaki awalnya adalah BC, kaki akhirnya adalah BA ya. Dilihat arahnya dari BC ke BA, dia searah jarum jam. Maka di sini besarnya sudutnya adalah negatif 45 derajat ya. Kemudian di sini ya, besarnya sudut GHI berarti kaki awalnya HG, kemudian kaki akhirnya adalah HI. Di sini kita lihat maka dari arahnya arahnya berlawanan arah jarum jam berarti dia positif ya. Untuk yang gambar keempat ini juga arahnya searah dengan jarum jam berarti dia bernilai negatif. Kemudian gambar yang kelima ini arahnya searah dengan jarum jam berarti negatif juga ya, negatif 150. Kemudian gambar yang terakhir ini di arahnya berlawanan arah jarum jam sehingga besarnya adalah positif ya, positif 30. Nah, apabila suatu sudut ABC ya, diketahui sebuah sudut ABC, maka sudut ABC sama dengan sudut CBA sehingga besar sudutnya adalah sudut ABC sama dengan sudut CBA. Ini jika pada sebuah sudut biasa ya, bukan sudut berarah. Nah, tetapi untuk sudut berarah ya, misalkan kita punya sudut berarah ABC, maka berlaku besarnya sudut ABC sama dengan negatif dari besarnya sudut CBA ya, kebalikannya, arahnya berbeda gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau sudut antara dua buah garis. Apabila ada dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus, maka sudut antara kedua garis itu kita pilih yang lancip ya. Nah, sebab kalau ada dua buah garis yang berpotongan, maka itu kan nanti ada dua buah sudut yang terbentuk, yaitu sudut lancip dan sudut tumpul ya, sepasang sudut lancip dan sepasang sudut tumpul. Nah, yang kita pilih sebagai besarnya sudut dari dua garis itu adalah yang lancip. Nah, kita lihat ya.
besarnya sudut antara garis S dan garis T. Ini garis S, ini garis T ya. Nah, berarti ini kita ambil sudut lancipnya yaitu 70. Kemudian sedangkan besarnya sudut antara S dan U ya, S dan U. Nah, di sini kalau ada ini 70, ini 30, berarti sisanya pasti adalah 50. Jadi S dan U ini berarti kan ada dua buah sudut yang terbentuk, yaitu sudut 100 ya, 70 dan 30, 100, dan sudut yang sisanya yaitu 80. Maka besarnya sudut antara garis S dan U adalah 80. Kemudian kita lihat, kita sekarang akan lebih merinci sudut antara dua garis sebagai berikut. Andaikan garis S dan garis T berpotongan di titik A, dilihat gambar yang gambar 3 ini ya. Andaikan P sebuah titik pada S. Oke, ini ya titiknya. Sedangkan B dan C dua titik T ya. B dan C adalah dua buah titik di garis T, di mana A terletak antara B dan C. Jika sudut PAB lancip ya, maka dikatakan bahwa sudut dari S ke T adalah sudut PAB. Nah, jika sudut PAB tumpul, maka sudut dari S ke T adalah, kalau ini PAB ini lancip, maka sudut antara S dan T ya sudut PAB ini. Tetapi kalau sudut PAB ini tumpul, maka sudut antara S dan T ini adalah sudut PAC. Gitu ya. Nah, kita lihat pada gambar 3, jika besar sudut PAB adalah 30, PAB adalah 30, ya, misalkan ini PAB adalah 30, maka besar sudut dari T ke S, dari garis T dan garis S adalah 30. Karena apa? Karena besarnya adalah yang lancip. Kemudian kita lihat pada gambar berikut ya. Kita lihat bahwa sudut dari S ke T adalah 70. Oke. Kemudian sudut dari S ke U ini besarnya adalah positif 80. Nah, coba ya kita lihat ya. S dan U. S dan U kalau sudut yang ini saja kan 70 dan 30 ya. Berarti dia 100. Berarti sisanya yang lancip ini adalah 80. Kemudian sudut dari U ke T. Nah, kita lihat dari U ke T dia arahnya searah jarum jam ya. Dari U ke T. Nah, U ke T ini kan searah jarum jam. Jadi besarnya adalah min 30. Kalau dari S ke T kan berlawanan arah jarum jam. S ke U berlawanan arah jarum jam sehingga dia bernilai positif. Tapi kalau U ke T dia searah dengan jarum jam, jadi bernilai negatif 30. Nah, sekarang kita lihat mengenai definisi dari rotasi. Andaikan A sebuah titik dan V sebuah bilangan yang memenuhi min 180 derajat kurang dari V kurang dari plus 180 derajat. Jadi V, besarnya sudut V ini antara min 180 derajat sampai positif 180 derajat. Nah, sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAV ya. Nah,
Nah, ini harusnya tanda panahnya di sini ya. Ini tanda panahnya, saya gambar sebentar. Nah, di sini sebuah rotasi mengelilingi A adalah sebuah padanan RAV ya. Berarti rotasi dengan titik pusat A sebesar V derajat yang memetakan semua titik di bidang V terhadap semua titik di bidang V juga. Nah, ketentuannya adalah yang pertama, RAV dari A adalah A itu sendiri. Maksudnya adalah rotasi dengan pusat A sebesar V derajat terhadap titik A itu sendiri, maka hasilnya adalah titik A itu. Kemudian yang kedua, jika ada titik lain, yaitu titik P yang tidak sama dengan titik A, maka RAV dari P sama dengan P double aksen. Jadi, rotasi dengan titik pusat A dan sebesar V derajat dari titik P sama dengan titik P double aksen. Sehingga besar sudut dari PAP double aksen adalah V derajat, di mana AP double aksen sama dengan di sini AP double aksen sama dengan panjangnya AP. Nah, di sini untuk rotasi memang ada rumus singkat ya yang bisa digunakan. Ada dua macam, yaitu jika rotasinya mempunyai pusat rotasi di titik O ya atau di titik awal, dan yang kedua adalah jika pusat rotasinya ada di titik selain titik awal. Nah, sekarang kita lihat untuk yang pertama, yaitu rumus rotasi dengan pusat rotasi di titik awal atau di titik O 0,0. Maka A aksen ya, yaitu A aksen B aksen adalah hasil setelah dirotasi sama dengan perkalian matriks dari cos alfa min sin alfa cos alfa kali AB. AB ini adalah titik awalnya ya, titik awal A-nya, yaitu A, B dibuat dalam matriks seperti ini. Kemudian rumus rotasi dengan pusat titik di titik selain A ya, misalkan titik lain, misalkan kita beri nama titik P dengan koordinat M, N. Maka A aksen sama dengan A aksen B aksen. A aksen B aksen ini adalah koordinat dari A aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa kali A min M B min N plus M N. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana mencari rotasinya. Nah, di sini ada dua contoh soal. Yang pertama adalah diketahui titik A 2,-3, kemudian kita diminta untuk menentukan A aksen ya, di mana A aksennya adalah rotasi terhadap titik O besarnya 90 derajat terhadap A. Nah, langsung ya kita bahas untuk yang nomor 1. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya ya, seperti ini. Ingat cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Jadi bisa kita masukkan di sini. Ini adalah 2 min 3, ini adalah koordinat titik A. Jadi kita kalikan 0 kali 2 adalah 0, ditambah min 1 kali min 3 adalah plus 3. Berarti 0 ditambah 3 adalah 3. 1 kali 2 adalah 2, ditambah 0 kali min 3 adalah 0, berarti 2 ditambah 0 yaitu 2. Jadi A aksennya adalah 3,2. Nah, itu mudah ya. Kemudian yang kedua adalah diketahui B aksen ya 1,2 dan P-nya adalah 2,4. Tentukan titik B ya. Ini kalau soal yang nomor 2 ini tentukan titik asalnya atau tentukan titik B di mana B aksennya adalah rotasi terhadap titik B sebesar 180 derajat pada titik B. Nah, kita masukkan saja ke rumusnya. Ya. Nah, ini harusnya ini oke. Ini X ya, ini Y. Kita masukkan B aksen sama dengan cos 180
min 180, sin 180, cos 180. Di sini X min 2, ya sesuai ini ya. Y min 4 plus 24. Nah, kita masukkan. 1, 2-nya kita taruh di B angsanya. Nah, setelah itu, ingat bahwa bagian ini yang plus 24 ini, matriks 24 ini kan bisa kita pindah ke ruas kiri. Ingat, kalau pindah ruas kiri, maka nanti tandanya menjadi negatif. Berarti menjadi kurang matriks 24. Berarti 1 min 2 adalah min 1, 2 min 4 adalah min 2. Ya, kemudian ini ditulis seperti biasa dulu. Kemudian kita nyari, ya cos 180 itu 1, min 1, kemudian sin 180 adalah 0. Kita masukkan di sini. Jadi min 1, 0, 0 min 1. X min 2, Y min 4. Nah, kita kalikan. Min 1 kali X min 2, yaitu min X plus 2, ditambah 0 kali Y min 4. 0 kali berapa bukan 0, berarti hasilnya yang atas ini hanya min X plus 2. Kemudian yang baris bawahnya, 0 kali X min 2 adalah 0, ya, jadi tidak usah kita ikutkan perhitungan. Kemudian ditambah min 1 kali Y min 4, berarti min 1Y atau min Y, min 1 min 4 berarti plus 4, berarti min Y plus 4. Nah, berarti kita sudah dapatkan min 1 min 2 sama dengan min X plus 2, min Y plus 4. Berarti atas sama dengan atas, ya, bawah sama dengan bawah. Jadi ini min 1 sama dengan min X plus 2, ya. Jadi kalau kita mencari min X, berarti tinggal 2-nya kita pindah ruas ke ruas kiri. Begitu juga di sini. Kalau ini kita tetapkan min Y tetap di ruas kanan, maka plus 4-nya bisa pindah ke ruas kiri menjadi min 4. Jadi ini min 1 min 2, ya, sama dengan min X. Min 2 min 4 sama dengan min Y. Min 1 min 2 adalah min 3 sama dengan min X, ya. Kalau min 3 sama dengan min X, maka X-nya adalah 3. Kemudian min 2 min 4, yaitu min 6. Min 6 sama dengan min Y. Jadi kalau Y-nya adalah 6. Jadi titik B-nya adalah 3,6. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.